Syukur ya Allah, syukur alhamdulillah. Kan harus seluruh jiwa raga kita, apa yang kita miliki itu diorientasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bekerjanya jadi ibadah. Kalau kita sekolahnya jadi ibadah, gitu ya. Kalau kita menikahnya untuk ibadah, gitu ya. Terus tahun dari pokoknya segala sesuatu dalam hidup kita kumaha carana harus jadi ibadah, gitu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap apa yang kita lakukan itu ada doanya. Balik ke WC aya doa, keluar di WC aya doa, ada imam aya doa, beres imam aya doa, naik motor aya doa, keluar di bumi rek sekolah aya doa. Tapi kan kamu bersih oke aya doa. Supaya tahu, supaya jadi ibadah, gitu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Suami dan istri kalau rumah tangganya niatnya ibadah itu pasti terbuka. Gitu. Suami terbuka pada istrinya, istrinya terbuka pada suaminya, suami punya rezeki lebih terbuka pada istrinya. Udah sieun. Istri nyepeng HP ditinggali ku suamina, moal sieun gitu. Dan ya lagi itu ibadah. Kadang-kadang ieu mah istri sieun ditinggali HP ku salahnya bisi aya. Nanaon suami sieun ditinggali HP ku istrina bisi kapanihna nanaon. Ayah nularana Emi di dinyana di sekna dadang. Ayah nularana Emi di sekna Sumanto. Gitu ya. Jadi, nah niatnya untuk ibadah, gitu ya. Nah kembali. Lamun kurang hitung eta rezeki ti Allah, lamun kurang hitung eta nikmat ti Allah, moal ka itu. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, moal aya ka itu. Besingku teknologi naon wae ge anu zaman ayeuna mah moal. Gitu ya. Ayeuna lamun urang hitung we hijinya ibu-ibu. Bapak-bapak, naon misalna teh urang ngitung nafas we. Nafas anu dihirup urang teh memerlukan yang namanya oksigen. Lamun urang ayeuna menghirup dan mengeluarkan nafas tapi tanpa adanya oksigen, harimau teh mati. Iya betul. Yang betul jawabannya tidak mendapatkan dompet karena tidak ada dompet. Ayeuna dua. So, ayeuna dalam satu hari satu malam 24 jam manusia memerlukan oksigen 2.880 oksigen. 2.880 liter oksigen. Coba untuk dihirup. Harga saleterna tak kamalintah bahasa covid nya. Eta harga saleter oksigen sabaraha? Rata-rata kan aya 25.000 nya saleter teh. Aya nu lamun bisa kitu balas. Lamun 25.000 eta kabayang lamun 2.880 liter oksigen dikalikan 25.000. Sabulan angkung ke samiliar. Subhanallah Subhanahu wa Ta'ala ngirim malaikat itu ngatrokai. Saya mah kurang. Aiman. Memang. Pasti lupa aya naon? Punten ieu tagihan oksigen sekian miliar. Oh, luas. Gratis coba. Atau suka mainan. Mainan. Saya ngomong luas. Tagihan oksigen 1,3 miliar. Luas.
Nah, Allah Subhanahu wa taala masihan gratis ke orang ke oksigen cuma. Ya, gratis ke orang sadaya. Tapi kalau orang ngahaja-haja mah seret oksigen, aduh sabaraha kamari geuninnya kasus Covid, ada kasus kamari jadi corona gitu nya. Anu kacida asa meriungi kena oksigen, dugikeun ka habis sampai habis oksigen teh di toko-toko di apotek. Itu karena banyak diperlukan oleh orang-orang yang kena corona dan COVID-19. Gitu. Berarti kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, aduh ya Allah dina napas sungkul, aduh ya Allah dina soca, aduh ya Allah dina pendengaran urang, aduh ya Allah dina tangan kaki jeung urang sadaya. Eta teh upami dihitung itu mah moal ka itu. Dina napas sungkul oge tos miliaran jadi dia kan eta mah sih. Oh, kelihatan sama lalu gitu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam kitabnya An-Natul ini disebutkan cukup lama orang menang nikmat yang syukur alhamdulillah. Tapi nyaeta kudu dibarengan ku ngajadikeun segala rupa anu aya dina diri urang teh ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta nembe syukur gitu. Gitu ya. Ibu ayah kene ibu teh ibu ya teh hari alima kan sok semangat ge upami isi pangaosan teh kurang kontrak geula ieu teh urang teh pangaosan teh bari dugi jam sabaraha ieu teh Bu nah bari dugikeun ka jam 12 atau nanti bari dugikeun ka jam 1 jam 2 jam 3 atau sampai subuh atau sampai besok lagi cing cobi umat ibu-ibu yang usul lah ya hana sampai jam 12 ibu-ibu protes pada itu kita harus berapa? 10 Kang Devi senang begitu kita subuh ya kalau sampai subuh mah ibu-ibu kuat saya lemas makanya bisa-bisa saya pulang corona. Kalau saya pulang corona nanti ada yang tanggung jawab. Aduh, naon deui nya. Begitu salah satu cara kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara menjalankan sunnahnya. Gitu. Tadi dengan cara bersyukur. Nah kemudian ada yang mudah, itu gampang weh. Gampang naonnya Pak berdoa. Hari ini itu sok berdoa. Bapak-bapak. Dina Al-Qur'an disebutkeun dina Quran surat Al-Isra, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sarru fadhu'ain harid." Nah, disebutkeun dina Al-Qur'an surat Al-Isra eta ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Nah, banyak di antara kita yang berpaling dengan menyombongkan diri. Wa idza masahu sarru fadhu'ain harid, tapi ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian, baru dia menjerit, ya Allah, beri teuing ya Allah. Ya Allah, geuning teuing ya Allah. Saya kami teuing ya beri ya babaturan kami harus rupoe ya Allah. Beri. Jadi babaturan kami harus sanggup arisan ya Allah kami teuing eta beri. Beri temu begitu. Untuk untuk beri. Nah itu jadi ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berpaling dan sombong. Tapi ketika diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala baru menjerit, baru meminta, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun jalmi anu bersyukur mah moal kitu tadinya.
Jadi ketika diberikan nikmat, dia akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang gaduh mobil, kurang gaduh bumi, kurang gaduh sawah, kurang gaduh kebun, kurang gaduh keluarganya. Anu sejahtera eta teh sadaya teh nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diberikan ujian, diberikan musibah, dia akan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tetap syukur, dia akan tetap sabar gitu. Nah, eta mah jami anu syukur tadi gitu. Jadi menjadikan seluruh jiwa raganya, seluruh apa yang dimilikinya hanya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi. Jadi ketika diberikan nikmat berpaling, ketika diberikan ujian baru berdoa, baru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kurangnya badai susah, badai senang senantiasa berdoa. Badai susah, badai senang, badai susah pokoknya mah doa ke Allah Subhanahu wa taala. Ulah dugikeun ka liren. Ulah dugikeun ka liren. Matakna dina salah satu hadis kursi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man la yad'uni al-qadab alaihi." Sing saha jalma anu teu resep ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah, Allah murka terhadap orang tersebut. Coba bayangkan. Jadi ternyata kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gampang, Bu. Namun cenah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa. Pak tadi di hadis kursi disebutkan, man la yad'uni adab alaihi. Sing saja mak terus doa ke Allah, maka Allah murka. Jadi ketika kita ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah, perbanyak doa. Gitu. Kapan doanya? Kapan kita bermohon? Bisa setelah sholat 5 waktu kita rajin berdoa. Bisa setelah selesai sholat sunat kita berdoa. Saat duha, saat tahajud, perbanyak doa, perbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijamin kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun orang teresep ka doa, aya kasusah tarang doa. Aya kasenangan teresep ka doa. Pokoknya mah bagi dia mah tiada hari tanpa doa. Susah tengah doa, senang tengah doa. Nah kalau kita ingin dicintai oleh Allah, dikala senang kita berdoa, dikala kita susah kita juga berdoa, maka kita dijamin akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gampang we, badai lebat WC ngadoa, keluar di WC ngadoa, badai tuang ngadoa, bos tuang ngadoa gitu ya. Badai angkat di bumi ngadoa, sumbing dari ke bumi ngadoa, itu punya. Atau nanti apa lagi Pak Ustaz doana pororoan ngapal doa sana. Barho babari poho atuh kumaha? Nya atuh minimal mah bismillahirrahmanirrahim. Minimal alhamdulillahirabbil alamin. Masuk ka teh. Masuk alhamdulillah. Setelah selesai berwudu ngadoa. Sok ibu ngadoa. Sok kumaha doa setelah selesai berwudu. Eta teh sing sahaja ngadoa setelah selesai berwudu, dibuka 8 pintu surga dan dipersilahkan masuk melalui pintu manapun. Coba eta. Padahal amalanana ngan maca doa setelah berwudu. Berarti luar biasa ya. Allah itu sangat luar biasa Maha Pemurah. Allah itu sangat luar biasa mengasihi, mencintai hamba-Nya. Memikirkan hanya ngadoa setelah selesai berwudu, dibukakan 8 pintu surga dan dipersilahkan masuk ke dalamnya melalui pintu manapun. Coba. Tapi ternyata amalan yang mudah ini banyak diremehkan orang. Banyak diremehkan orang.
Teu saketik di antara urang seueur anu selesai berwudu teu jeung tarak ngadoa gajeleng gajeleng. Jadi wudu na kilat, sholat na kilat, ngadoana di kilat. Jadi serba kilat. Nah, kuapi ditaros namun digancang-gancang teuing wudu teh ngadoa-doa aja. Namun digancang-gancang teuing sholat teh mun kaburu zikir-zikir aja. Aku tak, saya mau pengalaman cenah teh di umur mimiti paling sholat aya geus umur 30 jadi pengalaman. Sudah profesional. Jadi sudah terlatih selesai dengan gerakan-gerakan sholat terbudu. Jadi cepat gitu kan. Alengit. Biasa itu. Tapi kamu diturutan nanti ke bapak-bapak, tapi insya Allah di mana cahaya lagi, cahaya buru-buru lagi, nggak buru itu dari itu cerah. Alhamdulillah. Nah itu Bu ya. Jadi perbanyak doa. Saur Nabi di salah satu hadis disebutkan adu aku muhul ibadah. Yang namanya doa itu adalah sumsumnya ibadah. Jadi ya karena disebutkan sebagai sumsumnya ibadah, maka doa ini berarti memiliki peran yang sangat penting. Coba jalmi, Pak ya, jalmi tegaduh yang namanya sumsum di dalam tubuh kita itu di dalam tulang itu. Ada yang namanya sumsum. Upami eta sumsum tidak berfungsi maka akan mati. Kita akan mati. Tidak akan bisa hidup sehat seperti sekarang ini. Kita bisa hidup sehat seperti sekarang ini karena di dalam tubuh kita, di dalam tulang ini ada yang namanya sumsum. Gitu. Jadi kita bisa sehat, bisa kuat, bisa beraktivitas seperti sekarang ini, bisa hadir di dalam pengajian. Tapi upami sumsumna rekat tidak berfungsi, maka kita akan mati. Maka kalau ayat upami ayat ngajalmi, ayat umat Islam, gitu ya. Dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu bagaikan orang tanpa sumsum. Kering. Gitu ya. Garing gitu. Gitu. Tadi ibu-ibu di Jepang garing ketika bapak-bapak sami Basuh. Basuh. Udah ngaduh. Warna basuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu udah seuri ini. Berarti kita tadi itu ngabulan. Jangan basuh. Mereka yang mutan yang salah kata begitu. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak mau hadir di ayeuna wengi ayeuna ku abdi didoakeun sing makmur sadayana, sing sehat sadayana, sing berkah sadayana, upami anu kaluhutan sing masukan ka sadayana. Amin. Kata beli tarik itu dipotong. Beli tarik. Amin. Ada dari soal bukan banyak tapi ayah kan mau beda. Nah, ini apa dulu gitu. Doa sebagai sumsumnya ibadah. Nah, doa itu karena sumsumnya ibadah berarti sangat penting. Nah, jadi jangan sampai doa ini kita tinggalkan. Sehabis selesai kita sholat 5 waktu perbanyak doa. Setiap selesai sholat sunnah kita perbanyak doa. Ketika selesai saum menjelang buka perbanyak doa. Nah, perbanyak doa dan terus berdoa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi doa itu apa? Sebagai salah satu cara kita untuk senantiasa kita ingat kepada Allah. Doa itu adalah salah satu cara untuk senantiasa kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun kita berada. Gitu. Makanya di dalam jadi doa dan zikir. Gitu. Makanya di dalam tadi Quran surat apa saya lupa lagi. Ya ayyuhalladzina amanu hei jalmi anu aliman la tulhikum amwalukum ya.
wala auladukum an zikrillah. Ulah nepikeun ka harta araranjeun, ulah nepikeun ka turunan araranjeun, melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Sing saha jalmi anu dilalaikeun mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dilalaikan karena harta-hartanya, dilalaikan karena keturunan-keturunan anak-anaknya, cucu-cucunya dan keluarganya. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang yang rugi. Coba bayangkan ya sama ibu-ibu. Jadi mari, karena kita sebagai orang yang bersyukur, karena kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, maka jangan sampai harta kita, jangan sampai anak-anak kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Caranya kumaha? Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak doa dan perbanyak zikir. Bari misalnya ngisikan gitu nya, misalnya tanggal kolot di tanggal 20, nah ini tanggal kolot aja tanggal 28 gitu biasanya. Tanggal kolot ieu mah biasana teh karena dompet, karena kempes, karena beas, karena urangan. Nah, pokoknya mah ada susah tanggal kolotnya. Nah, ulah kukurutus. Ya, ulah kukurutus ayo gitu. Ieu gajian teh meuni asal dilakukan ini saat tanggal hiji teh ngisikan bae kukurutus. Ulah ganti dengan doa dan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pengisikan balik zikir luar biasa, gitu ya. Bari naon deui? Oh, bari bebersih. Ngelapan ieu. Ngelapan kaca. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha Subhanallah, subhanallah. Jadi amal sholat luar biasa. Satu huruf yang kita ucapkan itu bernilai pahala. Coba bayangkan. Urang maca bari ngelapan kaca taman 100, berarti pahalanya luar biasa. Gitu. Tapi kadang urang mah ngalamun mikirnya bari moto, terang moto. Moe to. Ngalamun kieu nya. Zikir henteu, ngadoa henteu, ngalamun we ya Allah. Gitu dah. Tapi isi, mari setiap waktu kita dengan doa dan zikir. Jangan sampai dilalaikan oleh harta, jangan sampai dilalaikan oleh anak dan keturunan kita. Gitu punya. Nah, Pak Ina mau orang ieu lah, ya orang ngahalang lah. Ngahalangna naon Kang Devi? Bebas. Roma irama. Boleh. Tahun dari stinky. Wah, price siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba sama-sama Bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, sama-sama tuh ya, siap? Siap? Coba sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hayu urang babarengan nyiar ilmu kewajiban, ulah sok padu bosenan
ngarah setan ngajauhan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, hasbunallah kamana jalan ka kota, jalan ka paling wetan, kamana jalan ka surga, jalan ka pengajian, hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah. Ibu-ibu, nah ini ada satu hal menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang mulia dan dimuliakan, nah ini resepnya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa gerangan? Ada 3 sikap kemuliaan yang apabila 3 sikap ini ada pada diri seorang muslim, maka dia akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan. Payung tebu, payung tepat, payung angka hiji. Yang pertama, ketika seseorang ditimpa dengan ujian kemiskinan, yang namanya hidup di dunia itu tidak ada orang yang kaya selamanya, tidak ada juga orang yang miskin selamanya. Bisa jadi suatu ketika orang miskin menjadi kaya, atau sebaliknya orang kaya tiba-tiba menjadi miskin. Bisa jadi. Karena apa? Karena hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Hidup di dunia ini berpasang-pasangan. Gitu. Nah, ketika seorang hamba diuji dengan kemiskinan, yang kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ciri orang yang mulia dan dimuliakan itu adalah ketika seorang hamba ditimpa dengan ujian kemiskinan, maka hamba tersebut pantang untuk meminta-minta, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya melihat seolah-olah hamba ini seperti orang yang mampu. Nah, upami ayah di antara ibu-ibu yang memiliki karakter sifat seperti ini, maka itu adalah karakter dan sifat orang yang mulia, yang dimuliakan, yang akan mendapatkan keistimewaan di dunia hingga akhirat. Makanya justru dalam Musnad Imam Ahmad itu disebutkan sing sajalmi anu kondisina henteu fakir, sing sajalmi anu kondisina henteu miskin, tapi dia banyak meminta-minta pada orang lain, pada tetangganya, pada saudaranya, pada teman-temannya, pada sahabat-sahabatnya di petaan, maka di yaumil akhir nanti dia seperti memakan bara api. Nauzubillah subhanallah. Kemudian ada orang yang memiliki kebiasaan untuk meminta-minta kepada tetangganya, kepada para sahabatnya, kepada teman-temannya, maka di yaumil akhir nanti dia akan datang dalam keadaan tanpa sekerat daging pundi di wajahnya. Nauzubillah subhanallah. Oke, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, makanya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, sing sahajal yang ditimpa dengan kemiskinan, tapi dia tidak meminta-minta terhadap tetangga dan sahabat-sahabatnya serta teman-temannya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya melihat dia seperti orang yang mampu, maka itulah ciri dan karakter dari orang yang mulia dan dimuliakan. Nah, mudah-mudahan ini ada pada diri kita semua, Ibu. Amin. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kata Al-Imam Asy-Syafi'i, disebutkan orang yang punya karakter mulia dan dimuliakan itu adalah
yang apabila seseorang itu sanggup mengeluarkan emosinya, sanggup mengeluarkan amarahnya, gitu ya, tapi dia berupaya menahan emosinya, menahan amarahnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya melihat dia sebagai orang yang pemaaf, sebagai orang yang bijaksana. Hari apa maaf, hari tuhul gitu ya, hari tuhul gitu, hari benci mah benci hati, tapi itu diwakil. Mampu marah mampu amuk mampu, tapi itu dikeluarkan, ditahan senyum gitu ya. Coba adik-adik senyum gitu ya, seri itu amuk. Kan kadang-kadang ayo amuk-amukan itu bukan hanya ketika berhadapan dengan orangnya, tapi di medsos oke amuk-amukan, di Facebook amuk-amukan amuk-amukan, di Instagram luapkan amuk-amukan, di YouTube di amuk-amukan, supaya semua orang tahu bahwa saya marah, supaya orang bisa menghargai saya kalau saya sudah marah. Nah, padahal kata Al-Imam Asy-Syafi'i, orang yang punya karakter mulia dan dimuliakan itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya melihat dia sebagai orang yang pemaaf. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menahan amarah. Balasannya bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya tekintang luar biasa, nah Bu. Orang yang bisa menahan amarahnya itu balasannya adalah surga. La taqrabu wala jannah. Jangan marah, maka bagi engkau adalah surga. Makanya ketika kita akan marah, tahan, surga. Balasannya surga. Gitu ya. Ibu-ibu gugul ke anak incu, gugul kata tahan, surga. Balasannya surga, Bu. Pak, balasannya surga, tidak main-main. Dan yang bisa menahan amarah itu adalah ciri orang yang bertakwa. Nah, disebutkan tadi di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan, wajanatin, dan kepada surga, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Saha jalmi anu bertakwa teh alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni orang-orang yang gemar berinfak di kala lapang maupun sempit, di kala sempit maupun lapang gemar berinfak. Di kala banyak rezeki gemar berinfak, di kala sempit tidak ada uang yang dia miliki, dia menyisihkan untuk infak. Kemudian apalagi ciri orang yang bertakwa? Wal kadhimina al ghaidh, yakni orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi orang yang mampu menahan amarahnya, dia termasuk orang yang bertakwa dan akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin termasuk orang bertakwa, kita ingin termasuk orang yang mendapatkan surga, maka kalau ada kemarahan, tahan emosi kita, tahan amarah kita, bayangkan dalam diri kita bahwa balasan yang kita peroleh akan lebih baik daripada kita mengeluarkan amarah. Gitu ya. Ciri nu katilu naon, Bu? Aya nu katilu ya. Yang ketiga, ciri orang yang berkarakter mulia kata Al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang ditimpa kesulitan tapi tidak pernah mengeluh. Ya, Bu, yang namanya sulit itu, yang namanya kesulitan itu, badenu beunghar, badenu sangsara, bade pejabat, bade rakyat. Kesulitan itu bisa menimpa siapa saja. Ibu tidak tahu kalau misalnya saya sedang kesulitan, gitu ya. Saya juga tidak tahu Bapak kalau sekarang sedang ada kesulitan. Saya juga tidak tahu kalau Ibu sekarang sedang ada kesulitan. Jadi setiap orang punya kesulitan masing-masing.
Nah, orang yang berkarakter mulia itu adalah orang yang bisa mengelola kesulitannya itu sehingga tidak dikeluh kesahkan. Untuk sudah berbeda PRT abdi teh ayeuna teh keur loba kasusah. Anak teh, injuk teh, rumah teh, utang teh, segala rupa curhat PRT. Isukna deui curhat PRW abdi teh susah. Masalah rumah tangga teh, masalah hutang teh, masalah anak teh, injuk teh segala rupa. Besoknya curhat ka Allah abdi teh susah. Susah ayeuna ku pamajikan, susah ayeuna ku budak, ayeuna susah ku pagawean, curhat terus. Henteu cukup sampai dirinya curhat deui di Facebook. Ya Allah, teman-teman, hari ini saya sedang susah, teman-teman. Ini daftar kesusahan saya 1, 2, 3, 4, 17 kesusahan teh. Pindah deui kana Instagram. Hai teman-teman, ayeuna kurang teh susah. Di yang apal kasusah api ieu teman-teman 1, 2, 3, 17. Arapaleun atuh eta mah sa RT. Arapaleun atuh eta mah sa RW. Arapaleun sa kelurahan. Sapanung apaleun manehna teh susah. Cek alopan tong kitu. Lamun aya kasusah teh. Jadi orang yang berkarakter mulia dan orang yang akan mendapatkan kemuliaan itu apabila dia ditimpa kesulitan maka dia tidak berkeluh kesah sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya mengira dia sebagai orang yang senantiasa bahagia, sebagai orang yang senantiasa bergembira. Enak. Maka kata Imam As-Syafi'i, dialah yang memiliki karakter mulia dan akan menjadi orang yang mulia. Makanya resep dina Al-Quran itu dibagi-bagi kesusah teh. Pagi yang datang saya bayar kesusah teh. Kieu wae ka warung mikir wae susah teh. Terus ini dibagi. Tapi resep dina Al-Quran naon? Resepnya itu adalah wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Oh mungkin dalam sholat kita ada yang kurang bagus. Oh mungkin dalam sholat kita masih ada yang kurang maksimal. Oh mungkin dalam sholat kita ada yang kurang maksimal. Perbaiki. Apabila kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, apabila kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, maka yang akan menjadi jaminan itu adalah siapa? Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah anu ngajarin segala rupa. Makanya perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, perbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sholat yang belum berjamaah sholatnya. Sholat yang belum selain sholat wajib, sholat sunnahnya masih ditinggalkan, kerjakan sholat sunnahnya. Ayamu duha nanti asar tahajud nanti asar masih sarang-sarang, kerjakan minimal seminggu sekali. Gitu. Jadi perbanyak doa, perbanyak amal soleh gitu intinya gitu. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Sholat kumpul terkaci lamun teu sabar. Sabar luar biasa tapi tara sholat terkaci. Ayeuna sholat narajin, sholat sunatna, sholat wajibna bagus tapi gede amat. Pagi jeung tetangga kotor, pamajikan asin teuing kotor. Ayeuna teu boga duit, parah. Kemok apa saya? RW ulah sama kapal, wah itu saya. Ya. Nah, tapi usahakan harus seimbang. Nya sholatna bagus, nya sabar dage bagus. Sabarna bagus, sholatna ge optimal. Ai sabar teh sanes pas kurang aya musibah ngumpul, Mbak. Pas aya musibah sabar. Bukan hanya pas kena musibah. Tapi ketika kita sedang melaksanakan ketaatan kita kepada Allah juga itu perlu yang namanya kesabaran. Ketika kita ingin berupaya menjauhi maksiat juga itu namanya perlu kesabaran. Jadi sabar ketika ada musibah sabar. Ketika kita menjalani ketaatan sabar. Ketika kita berupaya menjauhi maksiat sabar. Ya. Ayeuna bapak-bapak
nuju moyang di payung bumi, tiba-tiba aya budak SMA ngorok nate 2 jengkal tina luhur atau setengah jengkal tina pusat kota. Aya daya dadakan hujan ngerti bapak tuh aya di payungan ningali nu kitu. Kumaha kira-kira bapak pada ditinggali moal kau kali pada naon lamun aya nu kitu ditinggali moal ditinggali. Nah Berbeda. sok aya nu kitu nya ditinggali kumaha teu ditinggali aya gini-gini lebar tuh cek ibu-ibu lebar gitu kan. Nah, kurang ketika kita tidak mau menyaksikan melihat hal-hal yang maksiat itu perlu kesabaran dan menundukkan pandangan perlu kesabaran. Aduh, saya mah ya Allah, saya mati. Hati itu bahaya, ya Allah, nilai itu ya Allah, jarang-jarang. Isuk-isuk sarapan gitu, ayo lewat. Tapi kan orang maksiat ya. Nah, orang perlu kesabaran untuk mata kita supaya tidak maksiat. Nunduk perlu kesabaran. Mata kita disalahkan ibu-ibu, upami ayeuna aya bapak-bapak nunduk wae, berarti dia sedang berupaya untuk menjauhi maksiat. Nunduk, Pak kenapa dia kata bisa ngaliwat? Sanes nunutan. Nah, jadi kesimpulan dari pengajian kita malam ini yang pertama, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Dengan cara apa? Yang pertama, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan rezeki, tapi mari segenap jiwa, raga dan harta kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita jadikan isi keseharian hidup kita dengan memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada waktu-waktu yang berlalu begitu saja tanpa doa dan zikir. Kemudian yang ketiga, mari kita jadikan hidup kita menjadi orang yang penuh dengan karakter kemuliaan. Yang pertama, apabila diuji dengan kemiskinan, jangan sampai kita menjadi orang yang peminta. Kemudian yang kedua, kalau kita ada emosi, ada marah, maka tahanlah emosi tersebut, karena orang yang bisa menahan emosinya itu adalah karakter orang yang mulia dan orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, apabila kita ditimpa dengan kesulitan, maka jangan sampai kesulitan kita dikeluh kesahkan kepada orang lain. Gitu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai resep dan penolong kita. Itu Bu ya. Siap Bu? Siap? Bapak-bapak siap? Siap. Iya aya nomor pres ieu deui Bu. Aya 2 cenah. Wah.